Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi bersama saya Bahtiar Movie dalam channel 1000 Jalan. Baik teman-teman, pada video kali ini kami akan memberikan bocoran soal SKD CPNS khususnya untuk tes intelijensi umum sesuai dengan FR hari pertama dan hari kedua. Nah, jadi pada ujian SKD CPNS di hari pertama dan di hari kedua ini banyak materi yang keluar ya teman-teman, seperti deret soal, gambar ataupun figural, silogisme, hitungan sederhana, ide pokok paragraf, dan lain sebagainya. Nah, jadi buat teman-teman simak terus video ini. Dan sebelum lanjut, seperti biasa kami ingatkan kembali buat teman-teman yang masih belum subscribe ke channel ini, teman-teman subscribe terlebih dahulu dan tekan tombol loncengnya agar nantinya teman-teman selalu mendapat bocoran soal-soal terbaru dari kami. Baik teman-teman, kita langsung saja. Soal yang nomor 1, nah ini masuk dalam gambar ya teman-teman ataupun figural, dan di ujian SKD CPNS di hari pertama dan di hari kedua ini banyak sekali yang keluar ya teman-teman, yaitu sekitar 6 soal. Kita lihat soal yang nomor 1. Nah, di sini ada 3 bentuk pecahan bangunan ya teman-teman, yang mana kita diminta untuk menggabungkan bentuk pecahan ini. Yang pertama yaitu ada setengah lingkaran, kemudian juga ada persegi yang dipecah. Nah, kita diminta untuk menggabungkan ini. Kita lihat opsi yang A. Di sini ada setengah lingkaran, betul. Kemudian di sini juga ada persegi. Tapi perseginya ini yang A salah ya teman. Karena apa? Karena di soal ini tidak ke sudut. Tidak ke sudut ya teman, masih ada sisanya. Nah, jadi ini yang A ke sudut ya teman. Jadi kurang tepat yang A. Kemudian kita lihat yang B. Yang B di sini ada setengah lingkaran. Kemudian yang gabungan persegi ini ada sisanya. Nah, sama ya teman, sama dengan yang soal. Jadi sepertinya yang B jawaban yang tepat. Kita lihat yang C. Nah, untuk yang C ini sudah jelas salah ya teman. Kemudian yang D ini juga salah. Kemudian yang E juga salah. Nah, jadi jawaban yang tepat ini adalah yang B. Kemudian soal yang nomor 2. Nah, di sini ada sebuah gambar ya teman, yaitu gambar segitiga, persegi, dan juga belah ketupat. Dan kita diminta untuk mencari gambar selanjutnya. Nah, kita lihat gambar yang pertama teman-teman. Gambar pertama ini segitiga dengan satu garis. Kemudian gambar kedua yaitu persegi dengan satu garis juga. Kemudian gambar berikutnya yaitu belah ketupat dengan satu garis juga. Kemudian gambar di baris yang kedua, di sini ada segitiga tapi ada dua garis. Kemudian gambar berikutnya ini ada persegi tapi dua garis. Kemudian gambar selanjutnya yaitu belah ketupat dan juga ada dua garis. Kemudian gambar di baris yang ketiga, yaitu di sini juga ada segitiga tapi ada tiga garis ya teman, yaitu 1, 2, dan 3. Kemudian gambar selanjutnya yaitu persegi juga ada 3 garis, yaitu 1, 2, dan 3. Dan kita diminta untuk mencari gambar selanjutnya. Nah, jadi otomatis gambar selanjutnya ini berdasarkan gambar yang di atas. Ini berarti belah ketupat ya teman, belah ketupat. Dan di sini juga ada 3 garis. Nah, jadi kita akan mencari gambar yang 3 garis. Kita lihat di sini opsinya. Nah, jadi untuk yang E ini sudah jelas salah ya teman, karena ada 2 garis. Yang D juga salah, yang B juga salah. Nah, jadi antara A dan C. Kemudian kita lihat lagi spesifikasinya teman-teman. Kita lihat gambar yang pertama, ini garis miring ya teman, miring ke kanan. Kemudian yang persegi juga miring ke kanan, dan otomatis ini juga miring ke kanan. Nah, jadi jawaban yang tepat ini adalah yang C ya teman. Kemudian soal yang nomor 3, gambar manakah yang merupakan kelanjutan dari pola gambar di atas? Nah, kita diminta untuk mencari gambar yang selanjutnya ya teman. Kita lihat gambar yang pertama. Nah, di sini gambar yang pertama ini ada garis diagonal ya teman, yang berpindah. Yang pertama ada di pojok kanan atas, kemudian berpindah di pojok kiri bawah, kemudian berpindah lagi di pojok kanan atas, dan berpindah lagi di pojok kiri bawah. Dan gambar selanjutnya ini otomatis berada di pojok kanan atas. Nah, jadi ada di sini ya teman. Kemudian kita cari opsinya yang ada di pojok kanan atas. Nah, jadi antara B dan C ya teman. Jadi A ini salah, D salah, yang E salah. Nah, jadi antara B dan C. Kemudian kita lihat lagi spesifikasinya. Di sini juga ada garis vertikal ya teman, garis vertikal atas dan juga garis vertikal bawah. Nah, ketika dijumlah garis vertikal atas dan garis vertikal bawah ini berjumlah 6. 2 tambah 4 ini 6, kemudian 3 tambah 3 ini juga 6,
kemudian 4 tambah 2 ini 6, kemudian 1 tambah 5 ini juga 6. Nah, jadi untuk gambar selanjutnya jika dijumlah ini juga harus 6 ya teman-teman. Kita lihat di sini 1 tambah 5 juga 6, kemudian di sini 6 tambah 0 juga 6. Nah, jadi sama-sama 6. Kemudian kita lihat lagi spesifikasi berikutnya teman-teman. Kita lihat gambar yang pertama. Gambar yang pertama ini garis vertikal atas ada 2. Nah, kemudian loncat ke sini teman-teman, ini kemudian ada 4. Nah, jadi ketika loncat ke sini, maka garis vertikal atas ini akan menjadi 6. Nah, jadi kita akan mencari opsi jawaban yang garis vertikal atas 6. Nah, ini dia teman-teman, yaitu yang C. Kemudian soal yang nomor 4. Gambar selanjutnya adalah, nah kita diminta untuk mencari gambar yang selanjutnya ya teman-teman. Kita lihat gambar yang pertama. Nah, di sini ada bulatan putih berjumlah 1. Kemudian di sini ada setengah lingkaran berwarna hitam dan ada di sebelah kanan. Dan kita lihat gambar berikutnya teman-teman. Nah, di gambar berikutnya bulatan putih ini menjadi 2 teman-teman, yaitu 1 dan 2. Nah, jadi menjadi 2 bulatan putihnya. Kemudian setengah lingkarannya ini menjadi putih. Nah, jadi dari hitam menjadi putih dan posisinya ini berlawanan arah jarum jam. Jadi seperti itu. Kemudian gambar berikutnya, bulatan putih ini bertambah lagi teman-teman, jadi 3. Yang pertama 1, 2 dan di sini ada 3 bulatan putih. Dan juga setengah lingkaran ini berubah menjadi hitam lagi. Nah, jadi dari hitam, putih, hitam kembali. Tapi posisinya ini berlawanan arah jarum jam, yaitu 90 derajat berlawanan arah jarum jam. Kemudian gambar berikutnya, nah jadi otomatis gambar berikutnya ini bulatan putihnya ini ada 4 teman-teman, yaitu di sini bulatan putih ada 4. Kemudian juga setengah lingkaran ini ada di bawah karena berputar berlawanan arah jarum jam, yaitu 90 derajat. Nah, jadi otomatis posisinya seperti ini teman-teman. Kemudian kita lihat opsi jawabannya teman-teman, yaitu bulatan putih 4, kemudian setengah lingkarannya ada di bawah. Nah, jadi B dan E ya teman-teman, antara B dan E. Kita lihat teman-teman, di sini di gambar yang ketiga ini hitam. Nah, jadi di sini otomatis akan berwarna putih. Nah, jadi jawaban yang tepat ini adalah yang E. Kemudian soal yang nomor 5, 2 pangkat min 3 ditambah 2 pangkat min 2 ditambah 2 pangkat min 1 ditambah 2 pangkat 0 sama dengan yang A 1/7/8, yang B 2/7/8, yang C 3/7/8, yang D 3, yang E 4. Nah, untuk mengerjakan soal yang nomor 5, kita harus tahu terlebih dahulu sifat perpangkatan. Kita lihat di sini, jika A pangkat min N ini sama dengan 1 per A pangkat N. Nah, jadi minnya hilang ya teman. A pangkat N sama dengan 1 per A pangkat N. Ini sifat yang pertama. Kemudian yang kedua, jika A pangkat 0, maka ini sama dengan 1. Nah, jadi ini sifat yang kedua. Nah, jadi kita langsung saja hitung yang soal nomor 5. 2 pangkat min 3 ini sama dengan kan 1 per 2 pangkat 3. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Kemudian 2 pangkat min 2, jadi 1 per 2 pangkat 2. Nah, jadi minnya hilang ya teman-teman. Kemudian ditambah 1 per 2. Kemudian ditambah, nah 2 pangkat 0. Nah, jadi jika bilangan real yang bukan 0, jika dipangkatkan 0 ini maka hasilnya akan 1. Nah, jadi tambah 1. Nah, jadi kita tinggal hitung saja teman-teman, yaitu 2 pangkat 3 ini kan 8 ya, 1 per 8. Kemudian ditambah 1 per 2 pangkat 2 sama dengan 1 per 4. Kemudian 1 per 2. Kemudian ditambah 1. Nah, kita tinggal samakan saja teman-teman, yaitu kita jadikan 8. Kita tetap jadikan 8. Kemudian 4 dikali berapa supaya jadi 8, yaitu dikali 2. Nah, jadi 2 dikali 1. Nah, jadi 2 sama dengan per 8. Kemudian ditambah 2 kali berapa supaya jadi 8, yaitu dikali 4. Nah, jadi 4 kali 1 sama dengan 4. Nah, jadi 4 per 8. Ditambah 1. Nah, jadi hasilnya adalah 1 tambah 2 tambah 4 sama dengan 7. 7 per 8. Nah, jadi 7 per 8. Nah, jadi jawaban yang tepat ini adalah yang A teman-teman, yaitu 7 per 8. Kemudian soal yang nomor 6, perbandingan umur Cici dan umur Evi adalah 2:3.
jumlah umur mereka adalah 35 tahun. Berapa umur masing-masing? Yang A 14 tahun dan 20 tahun, yang B 14 tahun dan 21 tahun, yang C 15 tahun dan 20 tahun, yang D 15 tahun dan 21 tahun, yang E 16 tahun dan 20 tahun. Nah, untuk soal yang nomor 6 ini yang ditanyakan adalah umur masing-masing teman-teman, yaitu umur Cici berapa dan umur Evi berapa. Dan sebelum mengerjakan soal yang nomor 6, teman-teman harus tahu terlebih dahulu ciri perbandingan. Jika diketahui jumlah, maka perbandingannya ini ditambah. Jika diketahui selisih, maka akan dikurangi. Jadi seperti itu. Nah, kita tulis saja teman-teman, perbandingan umur Cici dan umur Evi, yaitu 2:3. Dan jumlah umur mereka adalah 35 tahun. Nah, jika diketahui jumlah, maka ditambah. Nah, jadi 2 ditambah 3 ini sama dengan 5. Nah, kita tinggal hitung saja teman-teman, yaitu umur Cici. Nah, umur Cici kan perbandingannya 2 ya teman-teman, 2:3. Nah, ini Cici banding Evi, yaitu 2:3. Nah, kita hitung yang Cici teman-teman, yaitu 2/5 kali 35. Nah, kita tinggal coret saja teman-teman, 35 bagi 5 ini sama dengan 7. Nah, jadi 2 kali 7 sama dengan 14. Nah, jadi umur Cici ini sama dengan 14 tahun. Kemudian kita hitung yang umur si Evi. Umur Evi sama dengan, nah umur Evi ini kan 3 ya teman-teman, 2:3, Cici banding Evi. Nah, jadi 3/5 dikali 35 sama dengan, nah ini juga bisa dicoret teman-teman, 35 bagi 5 ini sama dengan 7. Nah, jadi 3 kali 7 sama dengan 21. Nah, jadi umur Cici adalah 14 dan umur Evi ini adalah 21. Nah, jadi jawaban yang tepat ini adalah yang B. Baik teman-teman, semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.